Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku Jemaat Galilea yang kami kasihi dan juga para pemirsa yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati Anda semua. Puji nama Tuhan. Mari kita sebelum mulai kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu akan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu saat ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan urapi hamba-Mu dan juga kami semua yang mendengar supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dengan pemberitaan ini. Terima kasih kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca saudaraku di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dan saat ini tema khotbah adalah tentang Thomas, di mana bulan ini di mana kita sudah merayakan Paskah bersama-sama dan di mana Tuhan juga sudah menampakkan yaitu kepada Maria Magdalena yang pertama mendapat kehormatan daripada Tuhan, mendapatkan yang pertama melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, dan kemudian yaitu dua orang yang berjalan ke Emmaus dan kepada murid-murid daripada Tuhan Yesus dan juga kepada Thomas. Dan saat ini kita akan belajar yaitu tentang Thomas. Mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji nama Tuhan, saudaraku. Saat ini kita belajar tentang Thomas. Siapakah Thomas, saudaraku? Kita mengerti Thomas adalah salah satu daripada ke-12 murid daripada Tuhan Yesus yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kita bisa baca dalam Matius 10 ayat yang ketiga, di mana Tuhan memanggil yaitu Thomas. Dan setiap daripada murid-murid Tuhan itu diberi kuasa untuk mereka nanti juga akan menjadi saksi Kristus yang memberitakan yaitu tentang berita kesukaan kerajaan Allah bagi seluruh bangsa. Nah, saudara, kita tahu Thomas dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram artinya adalah kembar. Si kembar, saudaraku. Dalam bahasa Yunani juga artinya adalah kembar. Dan di dalam Injil Yohanes juga disebut Didimus, tadi kita baca dalam ayat 24 yang artinya juga kembar, saudaraku. Dari Yohanes 20 ayat 24 disebut Didimus, Thomas, seorang dari ke-12 murid
yang disebut Didimus, artinya juga kembar, saudaraku. Dan Thomas ini seringkali biasa disebut yaitu Thomas si peragu, ya, yang kurang percaya atas berita daripada kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dia belum mau percaya, saudaraku, sebelum dia melihat bukti yang nyata. Itulah sifat daripada Thomas, yaitu seorang yang dikatakan sifatnya adalah skeptis. Skeptis, saudaraku, adalah orang yang tidak percaya begitu saja tentang berita spektakuler misalnya, ya, tapi dia minta bukti yang nyata. Dan juga kita lihat sifat-sifat daripada Thomas ini. Dia juga seorang pragmatis, ya, dikatakan juga melankolis, dan juga sifat daripada Thomas ini jujur, ya, baik, jujur, ya, di mana dia tidak munafik. Seringkali kelihatannya di luar ya, ternyata dalamnya tidak, saudara, ya. Inilah dia jujur, dia berani mengungkapkan isi hati bahwa dia belum bisa percaya tentang berita daripada kebangkitan Tuhan yang diberitakan oleh para murid, yaitu dari Maria Magdalena sekalipun yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri Yesus itu hidup, Yesus bangkit, tapi dia belum mau percaya kalau dia tidak melihat bukti sendiri dengan nyata. Inilah Thomas, saudaraku, ya. Dan juga dia seorang yang berani, yaitu membela Tuhan Yesus ketika di dalam yaitu Yohanes 11 ayat 16, ketika Lazarus dari Betania sakit, ya, keras, maka keluarga ini mengundang Yesus. Tapi murid-murid mengingatkan kepada yaitu Tuhan Yesus bahwa baru saja mereka dari tanah Yudea ini, yaitu Betania di tanah daerah daripada Yudea, dan juga dekat dengan Yerusalem, Tuhan Yesus ini hampir dibunuh dan juga dilempari batu. Mereka berkata, apakah guru akan pergi ke sana? Ya, tapi Thomas berkata, mari kita pergi. Dia berani, ya, imannya masih kuat, saudaraku. Dia berkata, mari kita mati bersama Yesus. Nah, saudara, kita lihat, ya, sifat yang berani, ya. Dia juga pada akhirnya nanti yaitu punya sifat yang setia sampai akhir hayatnya, mati buat Yesus. Nah, inilah sifat-sifat daripada Thomas ini, saudaraku, ya. Memang seringkali orang bisa, saudaraku, murid sekalipun bisa kurang percaya, ya, akan kebangkitan daripada Yesus, di mana pada waktu Tuhan Yesus yaitu menampakkan diri kepada murid-murid di dalam yaitu satu ruangan yang tertutup, Tuhan datang, ya, dan Tuhan menyatakan diri kepada murid-murid bahwa Yesus bangkit dan hidup. Mereka juga kurang percaya. Mereka kira itu hantu, tapi Tuhan menyatakan, ya, yaitu lubang pada tangan bekas paku dan juga lambung yang tertusuk. Nah, saudara, dan Tuhan menyatakan lagi di mana mereka masih ragu, maka Tuhan minta makanan, saudaraku. Dan saat itu mereka baru percaya, murid-murid. Demikian juga dengan Thomas. Thomas ini kurang percaya,
Ya, kalau tidak melihat secara mata kepala sendiri. Nah, saudara, memang seringkali ya manusia bisa ada 3 hal, saudaraku. Kalau kita mendengar berita spektakuler, ya, seringkali seorang bisa percaya, ya, karena melihat seperti Maria Magdalena, ya, dan juga setelah murid-murid itu tahu bahwa Yesus itu bangkit, ya, sudah bangkit dan hidup, mereka baru percaya, saudaraku. Ya, mereka percaya setelah melihat, ya, percaya setelah melihat. Dan yang kedua adalah yaitu tidak percaya meskipun sudah melihat, saudaraku, yaitu seperti orang-orang golongan Saduki. Mereka sudah mengetahui Yesus bangkit, tapi mereka tidak percaya, saudaraku, akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah orang yang yaitu ragu-ragu seperti Thomas ini, yang tidak yaitu gampang untuk percaya, tidak gampang percaya sebelum melihat bukti yang nyata, saudaraku. Ya, tapi kita tahu bahwa Thomas yang tadinya ragu-ragu, saudaraku, akan Yesus yang bangkit, yang tidak percaya omongan daripada para murid-murid, ya, dia ingin bukti yang nyata, saudaraku. Tapi pada akhirnya, saudaraku, Thomas bisa percaya dengan satu pengakuan dari mulutnya sendiri, mengaku dengan iman percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, Yesus itu Allahku, saudaraku. Luar biasa sekali, saudaraku. Dari orang yang ragu-ragu, tidak percaya, bisa menjadi percaya. Bagaimana, saudaraku? Ya, mari kita mau belajar saat ini, yaitu daripada Thomas ini. Ya, saudara, kita tadi tahu bahwa yang pertama, Thomas adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dia ada di antara 12 murid daripada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan Yesus, dan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan kuasa perkataan Tuhan itu luar biasa sekali, saudaraku. Di mana Thomas juga mengetahui bahwa Tuhan membangkitkan, yaitu anak Yairus, di mana Tuhan juga membangkitkan, yaitu pemuda daripada Nain, saudaraku. Ya, dia kuasa daripada Tuhan itu luar biasa. Dan terlebih, saudaraku, yaitu ketika Thomas ikut bersama Yesus dan melihat Lazarus yang sudah 4 hari ada di kubur, ya, tapi dengan kuasa perkataan daripada Tuhan Yesus, Tuhan panggil Lazarus keluar. Lazarus keluar, saudaraku. Lazarus hidup. Ya, ini Thomas, dia sudah pernah mengalami, yaitu melihat kuasa daripada Yesus, saudaraku. Ya, dimana juga kuasa iblis juga tunduk kepada kuasa daripada Tuhan. Dia melihat semua, saudaraku. Ya, tapi saudaraku, mengapa Thomas bisa ragu-ragu? Mengapa Thomas bisa ragu-ragu bahwa Tuhan itu Allah yang kuasa, yang dia lihat sendiri sanggup untuk membangkitkan Lazarus? Mengapa, saudaraku, itu Thomas kurang percaya dengan berita kebangkitan daripada Tuhan, saudaraku? Ya, dan ketika murid-murid memberitakan kebangkitan, dia juga kurang percaya. Bahkan di dalam Yohanes 20 ayat 25 tadi kita baca bahwa sebelum, yaitu Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Itulah kata-kata daripada Thomas. Mengapa? Saudaraku, dia yang sudah melihat Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, dia lupa dengan perkataan Tuhan. Dia lupa dengan pengajaran daripada Tuhan, bahwa Tuhan pernah berkata bahwa yaitu Mesias anak manusia akan yaitu menderita disalibkan, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit dan dia akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara, ini semua Tuhan lakukan untuk mengasihi Thomas, juga untuk mengampuni dosa semua orang yang mau percaya kepadanya. Thomas lupa pengajaran daripada Tuhan. Dia menuntut, saudaraku, yaitu bukti yang nyata. Saudara, iman yang sejati tidak perlu menuntut bukti yang nyata. Iman yang sejati dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa dasar daripada iman, yaitu dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama, yaitu Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Di mana iman daripada Thomas? Saudara, kita lihat dalam Alkitab, kalau kita baca tidak ada kata-kata Thomas ada pada waktu Yesus ditangkap. Murid-murid lari kabur. Ya, mereka ketakutan, mereka trauma. Saudara, dengan penangkapan, Thomas trauma. Karena apa? Dia melihat Tuhan Yesus seakan-akan kok diam saja, tidak berdaya. Seakan-akan, ya, Thomas kecewa. Saudaraku, imannya luntur, imannya runtuh, imannya down, saudara. Inilah di mana kita juga melihat dan baca dalam Alkitab ketika perjalanan salib. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus dikubur, tidak ada kata-kata Thomas, tapi adalah Maria Magdalena, seorang wanita yang begitu berani dan tegar dalam suka dan duka mengikut Yesus. Yesus dalam perjalanan salib, Yesus disalib, dia ada dekat salib Yesus. Yohanes 20 ayat 25. Dan dekat salib Yesus, ya, bukan Yohanes 20 tapi Yohanes 19 ayat 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Maria Magdalena sampai Yesus dikubur pun dia ada. Saudara, dan pagi-pagi benar dia sudah datang. Tuhan tidak lupa. Hati Tuhan tergerak dengan orang yang setia, saudaraku. Dan Maria Magdalena mendapat kehormatan orang yang pertama yang melihat Yesus yang berkuasa. Kuasa kebangkitan Yesus yang pertama, di mana Yesus bangkit. Maria Magdalena mendapat kehormatan melihat kuasa kebangkitan Yesus. Saudaraku, kita lihat kembali Thomas. Dia di mana Yesus perjalanan salib, Yesus disalib, Yesus dikubur.
Thomas di mana, saudaraku? Ya, dia kecewa berat. Karena apa? Dia sangka Yesus yang berkuasa, Yesus dengan perkataan yang berkuasa juga dia punya, yaitu harapan yang segudang. Dia ingin Yesus sebagai Mesias yang akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu yang diharapkan. Dan dengan yaitu pengharapan yang segudang, saudaraku, seringkali ya dalam keadaan yang tidak enak, perjalanan salib, dan juga ketika Yesus dikubur adalah satu proses hidup. Proses iman, saudaraku, sesuatu yang tidak enak. Saudaraku, seringkali orang bisa lari daripada, yaitu menjauh daripada Tuhan. Bahkan seringkali seperti Thomas, kecewa. Dia kecewa berat. Di mana Tuhan yang dia agungkan, dia harapkan, kok seakan-akan diam saja. Seakan-akan tidak berdaya, tidak ada kuasa. Dia lupa bahwa Yesus mau menderita, disalib, dan semuanya untuk menebus dosa manusia. Dia lupa. Saudara, orang yang sudah dalam keadaan terjepit lembah-lembah titik nol, seringkali lupa, saudaraku, dengan perkataan-perkataan Tuhan. Seringkali tidak kuat dan seringkali mengatakan, Tuhan kok di mana? Aku sudah setia, aku sudah melayani. Tapi kenapa Tuhan izinkan aku seperti ini? Kenapa aku harus ada dalam lembah-lembah titik nol kekelaman? Tuhan, apakah Tuhan? Ya seringkali kita menyalahkan Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan kenapa Engkau tidak tolong aku? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan seakan-akan kok aku nih seakan-akan didiamkan Tuhan? Aku ini menderita. Aku dalam keadaan terburuk. Mungkin dalam keuangan yang terburuk. Mungkin juga dalam keadaan ya sudah terburuk kesehatannya, terburuk keuangan. Saudara, dalam keadaan seperti itu orang bisa tidak kuat, bisa menjauh dari Tuhan. Kita lihat saudaraku, di mana Thomas, ya Thomas, dia kecewa berat dan dia menjauh daripada biasa bersekutu dengan yaitu teman-teman seiman, yaitu dengan para murid. Ketika para murid berkumpul yaitu di satu tempat dan Tuhan Yesus ya dalam keadaan yang terkunci datang memberikan damai sejahtera, melihatkan bahwa dia hidup. Ya murid-murid bisa melihat di situ. Tapi di mana Thomas? Thomas tidak ada di dalam persekutuan dengan Yesus dan dengan murid-murid. Thomas meninggalkan persekutuan. Thomas, saudaraku, menjauh, menyendiri. Ingat saudaraku, sebuah arang yang hitam itu, ya, apinya kalau sendiri keluar daripada kumpulan daripada yaitu api arang yang lain, maka dia terkena angin, ya saudaraku, maka lama-lama juga apinya mati. Dan di situ seringkali kalau orang menjauh, tidak mau berkumpul, tidak mau ibadah, tidak mau ikut dalam yaitu persekutuan, anak-anak Tuhan mulai jauh dari Tuhan, maka seringkali imannya juga bisa mati saudaraku. Karena kena apa? Kena angin. Angin gosip, angin dari yang melemahkan suara-suara iblis. Kamu sudah melayani, kamu sudah aktif buat apa?
Ya kamu ke gereja buat apa kamu aktif? Lebih baik kamu ya cari duit, ikut dalam perkara dunia. Ya seringkali iman kita bisa lemah, saudaraku, seperti Thomas. Tapi puji nama Tuhan, ketika ya Thomas dalam keadaan yang lemah imannya, yang tergoncang imannya, saudara, para teman-teman, murid-murid masih yaitu peduli juga merangkul untuk Thomas bisa ikut ya kembali di dalam persekutuan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Dan 8 hari setelah mereka ya Tuhan menampakkan diri, maka Thomas kembali ada di dalam kelompok daripada murid-murid ini, di satu tempat yang terkunci. Dan ketika Thomas ada, maka saudaraku, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Pintu-pintu yang terkunci ini, saudara, Tuhan datang. Tidak menjadi masalah buat Tuhan yang berkuasa. Dan Thomas melihat kuasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus tahu keadaan daripada Thomas, ya, yang sedang dalam keadaan ya goncang imannya, bingung, ragu-ragu, saudaraku. Nah, Thomas tahu persis sifat daripada murid-muridnya. Juga Thomas, Tuhan tahu sifat daripada Thomas. Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan memanggil, yaitu Thomas. Pertama, Tuhan berikan dulu ketenangan, damai sejahtera bagi kami. Ya, bagi semua murid, bagi Thomas yang dalam keadaan tidak tenang, Tuhan berikan ketenangan. Dan kemudian Tuhan panggil untuk Thomas mendekat dan menyaksikan bahwa Tuhan hidup. Saudaraku, Tuhan panggil. Dan bagaimana tanggapan daripada Thomas? Apakah Thomas menjauh? Tapi puji nama Tuhan, Thomas masih punya ketaatan. Thomas datang mendekat dan menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup. Dan Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan berkata, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Inilah perkataan Tuhan. Thomas mendengar dan melakukan, dia dekat. Dia menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, benar-benar hidup. Ya, dia buang, dia datang kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya, Tuhan menjawab problemnya, persoalannya yang kurang percaya, problemnya yang minta bukti. Tuhan nyatakan, Tuhan jawab dengan satu bukti yang nyata bahwa dia hidup. Saudaraku, Thomas, ya, dia membuang lebih dulu, yaitu semua apa yang menutup hatinya, yang membuat dia kecewa, dia buang. Hingga dia bisa melihat Yesus yang berkuasa. Dengan kuasa kebangkitannya, dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dan disitulah yang ketiga Tuhan, yaitu menyatakan kuasanya. Perjumpaan Tuhan dengan Thomas merubah segalanya. Perjumpaan Thomas dengan Tuhan merubah iman yang lemah boleh dikuatkan menjadi satu pengakuan iman yang luar biasa kuat, di mana Thomas bisa berkata, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Inilah titik balik
Ya Thomas yang tidak percaya dengan hanya berita, yang minta bukti nyata. Tuhan jawab, Tuhan panggil untuk tidak menjauh tapi mendekat, sehingga dia bisa melihat kuasa daripada kebangkitan Tuhan. Tapi dia harus membuang semua kekecewaan, semua yang menutup hatinya. Ya, itu. Dan perjumpaan dengan Tuhan mengubah daripada Thomas, sehingga dia menjadi orang yang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, Allahku, dan dia memiliki iman yang sejati. Saudaraku, sehingga Thomas akhirnya dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Dia menjadi orang yang setia sampai akhir, menjadi pemberita daripada firman Tuhan, sampai lebih jauh daripada Rasul Paulus, yaitu di India. Dia memenangkan jiwa-jiwa di India. Dia berani berkorban mati, yaitu menjadi martir Tuhan. Dia berani mati untuk Tuhan. Di India, ketika dia sedang berdoa, dia ditombak dan akhirnya dikuburkan di India. Tapi ada banyak jiwa dimenangkan dan juga gereja-gereja yang didirikan. Saudaraku, inilah hasil daripada Thomas yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sudah diubahkan menjadi rasul Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Apakah saat ini saudara juga sedang dalam keadaan terpuruk? Apakah saudara dalam keadaan lembah-lembah kekelaman, di mana saudara berkata, Tuhan, kok engkau diam aja? Kok seakan-akan Tuhan tidak kuasa menolong aku? Seakan-akan di mana engkau Tuhan? Seringkali kita ragu, yaitu dengan kuasa Tuhan. Tapi saat ini, mari kita bertobat. Kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Kita mau alami kuasa kebangkitannya. Kita mau buang semua pikiran negatif. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat saudara lemah, Tuhan itu datang, saudaraku. Ya, di saat Thomas lemah imannya, Tuhan datang. Di saat kita lemah iman kita, Tuhan datang. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan juga angkat kita. Di saat kita jatuh, Tuhan angkat. Di saat kita sakit, Tuhan datang dan menyembuhkan kita. Saudara, di saat kita perlu, Tuhan juga ada. Mari saat ini, biarlah kita datang kepada Tuhan apapun problem Anda. Jangan saudara tidak percaya kuasa Tuhan. Alami kuasa kebangkitannya seperti Thomas. Tuhan menjawab doamu. Jangan kau menjauh daripada Tuhan, menjauh dari persekutuan atau ibadah. Tetap layani Tuhan, tetap bersekutu dalam doa dan penyembahan. Dan Tuhan menjawab doamu. Tuhan menolong. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga engkau bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Memenangkan jiwa buat Tuhan. Engkau dipakai seperti Thomas memenangkan jiwa buat Tuhan. Ada seorang yang bernama Andi. Ya, tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia dulu anak sekolah minggu. Keluarganya adalah keluarga Kristen. Ibunya juga sering mengajak dia ke gereja waktu kecil. Tapi setelah dewasa, dia mulai tidak mau ke gereja. Dia berkata, kalau Tuhan ada, mengapa aku hidup susah seperti ini? Ya, dia meneruskan pekerjaan ayahnya, yaitu bengkel sepeda motor. Hidup dalam keadaan hanya pas-pasan. Dia anak satu-satunya. Dan dia bukan orang yang pintar. Ya. Dan akhirnya dia hanya meneruskan pekerjaan sebagai
tukang bengkel sepeda motor. Saat ayahnya jatuh sakit dan harus membayar rumah sakit begitu banyak, dia tidak sanggup. Dia merasa down, dia merasa tidak ada lagi siapa yang bisa menolong, dan juga bengkelnya sudah mulai sepi. Dia tidak ada uang sama sekali. Dan saat itu dia ingat, dia mulai berdoa, meskipun doa yang hanya pendek. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, tolonglah aku, tolong buka jalan buat aku. Hanya itu doanya. Dan ternyata beberapa hari kemudian Tuhan jawab doanya. Tuhan ada, Tuhan menjawab doa Andi. Dan ternyata tetangga-tetangga, saudara-saudara, urunan untuk bisa membayar, yaitu ayahnya keluar dari rumah sakit. Dan juga yang luar biasa, di mana Andi, dia mendapatkan pekerjaan dari temannya yang sukses, pekerjaan yang bagus, dan dia mulai ikut ke gereja. Disitulah perjumpaan dengan Tuhan. Dia merasakan Tuhan berbicara kepada dia melalui khotbah. Saat itu, minggu itu, dia nangis di hadapan Tuhan. Di gereja itu dia nangis kecil, saudara. Dia berkata, Tuhan ampuni aku. Aku bertobat, aku kembali kepada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, memenangkan jiwa buat Tuhan. Dan akhirnya, saudara, setiap Sabtu, bengkelnya sudah tidak lagi untuk bengkel. Ditutup, dia kerja dengan temannya. Dan tiap Sabtu buat tempat kumpul anak-anak muda. Dia memenangkan banyak anak-anak muda. Nah, saudara, kalau Tuhan tolong Andi, Tuhan tolong Thomas, Tuhan juga tolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara semua, dan Tuhan menjawab doa Anda. Puji Tuhan.